intro. Aku tidak pernah berpikir kalau hidupku masih bisa bernafas setelah kecelakaan tabrakan mobil yang membuatku koma selama 1 bulan lamanya. Istriku Angel berkata padaku, bahwa Tuhan masih sangat mencintaiku sehingga Ia memberikan aku satu kehidupan baru dalam hidupku. Selama proses pemulihan aku hanya bisa duduk terbaring di kursi roda untuk melakukan aktivitas. Sebagai anak tunggal satu-satunya dalam keluargaku, ayah dan ibu sangat mencintaiku. Hidupku terlahir dengan kekayaan berlimpah, istriku cantik dan sejak kecil aku terbiasa dimanjakan sebagai anak orang kaya. Aku bersekolah di Australia saat lulus dari SMA dari Jakarta. Menjadi orang kaya tidak membuatku dapat memiliki sahabat karena sifatku yang pendiam, terlebih kata ibu sejak kecil aku mempunyai jantung yang lemah. Tidak heran mereka selalu mencemaskan keadaanku yang tidak pernah aku pikirkan. Lucunya aku baru tahu jantungku membusuk saat kecelakaan itu terjadi. Aku duduk di teras rumahku yang menghadap ke Laut Jawa dan memilih tempat itu sebagai masa penyembuhan dan rehabilitasiku. Istriku sedang membuatkan aku segelas susu dan aku tanpa sengaja melihat sebuah buku novel tergeletak di meja teras. Mungkin saja istriku baru membacanya dan menaruhnya di sana. Aku membuka lembaran itu dan terselip sebuah foto antara aku, istri dan seorang sahabat yang telah lupa dalam ingatanku bernama Fernando. Bukankah ini foto saat kami berada di Australia? Fernando bekerja sebagai pelayan kafe dan saat itu aku, istriku dan dia berfoto bersama saat berdiskusi. Istriku datang dan menghampiriku sembari meletakkan segelas susu di meja. "Mengapa foto ini ada di sini sayang?" tanyaku. "Write a comment. Send back." Aku tidak pernah berpikir kalau hidupku masih bisa bernafas setelah kecelakaan tabrakan mobil yang membuatku koma selama 1 bulan lamanya. Istriku Angel berkata padaku, bahwa Tuhan masih sangat mencintaiku sehingga Ia memberikan aku satu kehidupan baru. Istriku terkejut, mungkin karena ia takut gambar itu membuat aku teringat masa lalu. "Maaf, aku tidak sengaja menemukan novel itu dari kiriman pos seseorang dan ketika membukanya terdapat foto kita semasa kuliah." Aku terdiam, istriku langsung seperti salah tingkah. "Ngomong-ngomong, sekarang di mana Fernando? Bukannya terakhir kita masih melihatnya saat bulan madu di Perth?" Istriku terdiam, suara telepon tiba-tiba berdering dan dia langsung meminta izin untuk mengangkat. Aku hanya bisa mengenang foto kenangan itu. Fernando adalah sahabat pertama yang menjadi temanku saat aku nyaris mati karena kedinginan terserang hujan deras. Ia bukan laki-laki beruntung seperti hidupku. Bahkan untuk menyambung hidupnya ia harus bekerja sebagai pelayan restoran. Aku berterima kasih padanya karena berkatnya aku masih bisa hidup sampai detik ini. Berkatnya juga aku bisa mengenal istri yang kucintai saat ini. Persahabatan kami baik-baik saja hingga sebuah tragedi terjadi dalam hidup kami. Suatu ketika semua orang mempergunjing aku di kampus dan mengatakan aku seorang gay karena terlalu dekat dengan Fernando. Terang saja aku marah. Kami normal dan dekat karena dialah satu-satunya sahabatku di Australia dan aku bahkan rela menghajar orang-orang yang menjelek-jelekan sahabatku itu. Tapi pertanyaan itu terus menghantuiku. Sebagian dari sahabatku memang pernah berbisik kalau sahabatku itu gay, tapi Angel tidak pernah mengatakan begitu walaupun mereka sudah mengenal sebelum hadirnya aku.
Tapi hidup memang pahit di mataku sendiri. Fernando berciuman dengan sesama pasangan gaynya. Aku hancur dan malu memiliki sahabat seperti dia. Ada yang aneh ketika melihatnya berbuat demikian. Sydney memang kota bebas bagi gay, tapi tidak buat aku. Aku melupakan semua kebaikan yang pernah dia berikan padaku. Jijik rasanya aku melihat monster itu hidup bersamaku selama ini. Aku tahu Fernando melihatku memergokinya saat itu. Ia panik dan meminta maaf karena selama ini tidak jujur dengan statusnya. Hal terakhir yang kudengar dari mulutnya adalah, "Write a comment." Istriku terkejut, mungkin karena ia takut gambar itu membuat aku teringat masa lalu. Maaf, aku tidak sengaja menemukan novel itu dari kiriman pos seseorang dan ketika membukanya terdapat foto kita semasa kuliah. Aku terdiam, istriku langsung seperti salah tingkah. Ngomong-ngomong, sekarang di mana Fernando? Bukannya terakhir kita masih melihatnya saat bulan madu di Perth? Istriku terdiam, suara telepon tiba-tiba berdering dan dia langsung meminta izin untuk mengangkat. Aku mungkin gay, tapi aku bukanlah monster yang ada di sampingmu selama ini. Bagiku siapapun boleh menganggap aku manusia hina, tapi janganlah kau sahabatku. Karena kaulah satu-satunya sahabat dalam hidupku yang yatim piatu tanpa siapapun. Aku tidak tergoda oleh kalimat itu walau terasa menyedihkan. Kutinggalkan Sydney saat itu juga dengan membawa Angel pindah ke Perth. Aku tahu Angel ingin menyarankan aku untuk menerima kenyataan, tapi hatiku membeku dan tidak sudi memiliki sahabat gay dan menjijikan seperti dia. Sejak saat itu aku tidak pernah melihatnya seperti yang aku katakan sebelumnya. Kami kembali bertemu saat aku sedang berbulan madu bersama istriku, tepatnya 3 tahun setelah kami berpacaran di sebuah restoran mewah ketika Fernando mulai menjadi koki di restoran itu. Aku sadar ini saat terakhir aku berjumpa dengannya, karena aku akan kembali ke Jakarta. Saran istriku padaku untuk setidaknya mengucapkan kata perpisahan dengannya aku turuti. Aku pun mengundangnya minum kopi bersama sebagai sahabat lama walaupun di hatiku tidak pernah mau memaafkan statusnya sebagai gay. Kami bicara seadanya tentang hidup kami. Dia mengucapkan selamat atas pernikahan kami. Dan kami pun berpisah. Ketika pulang aku tidak mengingat semuanya selain sebuah mobil menabrakku dan aku pun koma hingga tidak sempat mengingat Fernando. Istriku kembali. Dengan wajah sedikit sendu dia duduk di sampingku. Sayang, sebenarnya apa yang kamu pikirkan tentang foto itu? Tidak ada selain pertanyaan kemana Fernando saat ini. Istriku menunduk sambil berkata, "Dia ada di sini." Aku menjadi bingung. Write a comment. Send. Aku mungkin gay, tapi aku bukanlah monster. Maksudmu apa? Fernando tidak akan pernah ada di dunia ini lagi. Tapi dia akan selalu ada di sini. Tepatnya di jantung yang kamu miliki saat ini. Aku tidak mengerti maksudmu. Istriku menangis sambil bercerita. Di saat-saat terakhir usai kecelakaan terjadi, orang yang membawaku ke rumah sakit adalah Fernando. Dokter mengatakan bahwa jantungku sudah tidak berfungsi. Aku hanya memiliki waktu sedikit untuk tetap hidup dan dokter menyarankan Fernando mencari donor jantung. Istriku Angel begitu terkejut dengan berita kecelakaan itu. Ia menangis di samping Fernando. Tidak mungkin mencari jantung yang tepat dalam waktu saat kondisi kritis seperti ini. Fernando, sebentar lagi Anthony akan menjadi seorang ayah. Aku tidak lagi sanggup hidup bila bayi dalam kandunganku ini tidak memiliki ayah, ujar Angel.
Fernando tersenyum dan berkata, "Percayalah kalau Anthony, namaku, akan tetap hidup di samping kamu untuk selamanya." Itulah kata-kata terakhir dari istriku. Fernando mendekat pada dokter dan berkata ia mau mendonorkan jantungnya padaku. Dokter terang saja menolak keinginan Fernando karena tidak ada hukum yang mengizinkan orang sehat untuk berbuat demikian. Fernando tidak putus asa. Baginya hidupnya yang sebatang kara tidak akan memiliki masa depan, terlebih tak akan ada seorang pun yang peduli padanya. Ia dengar kalau hanya orang yang sekarat boleh mendonorkan dirinya. Sahabatku melakukan tindakan bodoh. Write a comment. Send. Maksudmu apa? Fernando tidak akan pernah ada di dunia ini lagi. Tapi dia akan selalu ada di sini, tepatnya di jantung yang kamu